beragam olahan unik dapat dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Setiap daerah memiliki kekasan olahan berdasarkan bahan yang tersedia di alam atau ditanam di lingkungan sekitar. Aloe vera atau lidah buaya selain dikenal sebagai tanaman yang berfungsi untuk perawatan tubuh dan menyubur rambut, tanaman yang berasal dari daratan Afrika dan sering menjadi penghias halaman rumah ini juga banyak dimanfaatkan menjadi beragam bahan olahan untuk dikonsumsi sebagai tanaman obat karena khasiatnya yang baik bagi tubuh. Di Desa Seragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, terdapat sebuah rumah produksi yang mengolah tanaman aloe vera menjadi bahan utama dari jajanan tradisional. Tanaman yang dapat beradaptasi dengan kondisi cuaca kering ini bertahan hidup dengan cara menyimpan cadangan air pada daunnya. Tak heran jika tanaman dengan ciri khas daun yang bergerigi layaknya duri ini juga mengandung banyak lendir atau getah ketika dikupas kulit luarnya. Bagian dalam daun yang berbentuk gel ini harus dicuci dengan air yang mengalir hingga bersih dari getahnya yang memiliki rasa sedikit pahit sebelum diolah menjadi bahan makanan. Bu, ini Bu, lidah buayanya sudah siap Bu? Oh iya, terus dibantu itu 4 jagung ya. Oh ya Bu. Vera yang sudah bersihkan ini nantinya akan dibuat oleh Ibu Pinistri menjadi salah satu bahan utama untuk membuat kue tradisional yang sekarang sudah cukup jarang dijumpai di Banyuwangi, yaitu kue ku. Sebelum dicampur dengan adonan kue, gel aloe vera harus dihaluskan terlebih dahulu dengan blender. Kue ku merupakan jajanan kue tradisional yang dikenal akan teksturnya yang basah dan kue basah hasil akulturasi budaya Cina dengan Indonesia ini selain mudah dalam proses pembuatannya, sebenarnya juga menggunakan komposisi bahan yang cukup sederhana. Biasanya komposisi bahan adonan kue ku terdiri dari tepung beras ketan yang dicampur dengan kentang, gula pasir, garam dan santan sebagai pelarut adonan. Namun khusus kali ini, Ibu Pinistri memodifikasinya. Kue ku hasil kreasi Ibu Pinistri menggunakan aloe vera yang sudah diblender dan cair sebagai pengganti santan untuk membuat adonan. Kemudian diaduk hingga menjadi adonan yang kalis dan kemudian ditambahkan pewarna makanan warna merah sebagai ciri khas jajanan tradisional ini. Ya. Ibu Pinistri membuat adonan, aku membantu Mbak Mimin menyiapkan bahan isian. Kue ku atau juga disebut angku kue biasanya menggunakan isian berupa hasil bungkusan dari kacang hijau yang telah direndam dan dibuat adonan bersama gula dan garam. Namun kali ini kue ku lidah buaya kreasi Ibu Pinistri menggunakan jagung sebagai isiannya. Dipisahkan dari batangnya, kemudian disangrai hingga kering. Sebagai bahan isian yang berupa adonan, biji jagung harus dibuat tepung terlebih dahulu dengan cara ditumbuk kasar sebelum nantinya siap untuk dikukus.
tanpa dicampur dengan gula dan garam. Kemudian biji jagung yang telah menjadi tepung kasar dikukus sekitar 30 menit hingga matang dan siap menjadi adonan isian. Biasa dikenal dengan sebutan kue tok atau kue kura-kura. Karena dulunya adonan kue dibentuk menggunakan cetakan kayu yang berbentuk layaknya ukiran tempurung kura-kura dengan aksara Cina di bagian tengahnya. Sebelum adonan dibentuk dengan cetakan, kotak cetakan harus diberi olesan minyak goreng terlebih dahulu agar adonan tidak lengket saat dicetak nanti. Dalam satu cetakan adonan biasanya berisikan sekitar 40 gram kepalan adonan kulit yang diisi dengan sekitar 8 gram adonan isian jagung. Ya, Bu. Silakan ya. Oh, ya, Bu. Kueku merupakan kue tradisional yang termasuk dalam jenis kue basah, di mana proses pematangannya dengan cara dikukus. Olahan kueku buatan rumah produksi yang memiliki merek pedagang Sri Mulyo ini biasa dibuat Ibu Pinistri hanya berdasarkan pesanan. Kue tradisional yang juga dikenal dengan nama Tortoise Cake oleh orang barat ini juga diproduksi oleh Ibu Pinistri dalam beragam warna agar lebih menarik. Komposisi bahan utama adonan yang menggunakan aloe vera selain mengandung cukup banyak serat, juga mengandung zat seperti karbohidrat, kalsium, vitamin A, B, dan C, fosfor dan zat besi yang baik bila dikonsumsi oleh tubuh dan berguna untuk membantu melancarkan sistem pencernaan, detoksifikasi, serta membantu merawat kelembapan kulit dan menyembuhkan luka karena senyawa niacin yang juga terkandung di dalamnya. Meski merupakan jajanan tradisional, kueku aloe vera hasil kreasi Ibu Pinistri ini bukan sekedar cemilan biasa sebagai teman minum teh maupun kopi, melainkan cemilan yang sehat. Penggunaan aloe vera sebagai bahan utama adonan yang mengandung banyak zat yang baik bagi kesehatan tubuh dan dikonsumsi seakan menjadi perpaduan dan paduan yang pas untuk olahan kue tradisional yang berbentuk layaknya tempurung kura-kura ini. Karena dalam filosofi dan mitologi tradisi Tiongkok, kura-kura melambangkan panjang umur dan kemakmuran. Di beberapa wilayah Indonesia, ketika musim kemarau panjang, seringkali menjadikan bahan pangan susah untuk didapat. Namun bagi masyarakat di seputaran wilayah Banyuwangi, datangnya musim kemarau panjang justru merupakan waktu yang tepat untuk memanen hasil kebun mereka, yaitu buah kelor. Tanaman kelor memang dikenal sebagai tanaman yang cukup toleran terhadap musim kemarau yang panjang. Tanaman keras ini akan bertahan hidup dengan merotokkan daunnya pada saat kemarau dan menyimpan cadangan makanan mereka dalam bentuk buah, seperti yang sedang aku panen bersama Pak Suhari ini. Masak dulu, Pak. Peran lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Pemahaman masyarakat setempat yang mendalam terhadap alam dan lingkungan akan memberi pengaruh besar dalam keseharian mereka. Salah satunya pemahaman dalam mengolah hasil bumi menjadi bahan makanan. Bagi masyarakat Banyuwangi, dari dulu tanaman kelor telah digunakan sebagai tanaman untuk sayur, obat, atau sebagai lalapan mulai dari daun serta buahnya. Untuk dijadikan bahan makanan, buah kelor atau istilah lokalnya biasa disebut dengan bentang ini harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara dikipas kulitnya yang keras. Selanjutnya,
menjadi 3 bagian dan kemudian dicuci untuk menghilangkan getahnya. Dia mengandung alkaloid sehingga memiliki rasa sedikit pahit. Bagi masyarakat Banyuwangi, lentang lazimnya diolah menjadi masakan sayur bening layaknya sayur asam Jawa yang memiliki cita rasa cenderung segar. Namun kali ini, Ibu Kusnia akan mengolah lentang menjadi salah satu menu masakan yang juga khas Jawa Timur, yaitu sayur bobor. Sayur bobor merupakan menu masakan sayur khas Jawa Timur yang dikenal menggunakan santan sebagai campuran bahan kuahnya. Sementara aku menyiapkan bahan utama yaitu buah kelor atau kentang, Ibu Kusnia mengolah bumbu masakan sayur bobor. Sebagai cita rasa masakan, beragam bahan rempah seperti jahe, kunyit, lengkuas, kemiri, merica, bawang merah, bawang putih, dan cabai yang dihaluskan bersama terasi dan garam asin Madura sebagai bumbu utamanya. Meski dikenal sebagai tanaman berkhasiat sejati karena kandungan gizi yang terdapat pada hampir semua bagian tumbuhan kelor, mulai dari daun, buah, batang, dan akarnya, namun kelor juga mengandung zat alkaloid. Oh, ini Bu, buah kelornya udah siap? Ya. Karenanya, sebelum diolah bersama bumbu, buah kelor harus direbus terlebih dahulu agar zat beracunnya berkurang. Sebenarnya, proses pembuatan sayur bobor kentang ini selain sederhana dan mudah, juga cukup singkat. Bumbu rempah yang telah dihaluskan dan ditumis hingga harum tadi, kemudian dimasak bersama kentang dan santan. Tak lupa, Ibu Kusnia juga menambahkan ikan asin agar lebih kaya gizi. Semua campuran komposisi bahan tadi dimasak hingga santan mendidih dan sedikit asam agar bumbu meresap. Masakan sayur bobor kelentang ini biasanya disajikan selagi hangat bersama dengan nasi jagung khas Jawa Timur. Sebagai sajian menu makan siang, sayur bobor kentang dengan nasi jagung ini seolah merupakan perpaduan olahan makanan yang lengkap karena kaya akan gizi dan nutrisi yang baik bila dikonsumsi. Berdasarkan uji klinis, selain mengandung serat, kelor mengandung kalsium yang cukup tinggi. Kandungan vitamin C dan vitamin A pada kelentang juga cukup tinggi bila dibandingkan dengan jeruk dan wortel. Biji yang terdapat pada buah kelor juga mengandung karbohidrat, zat besi, fosfor, dan protein yang berkhasiat sebagai antibakteri dan antiinflamasi yang dapat membantu menurunkan demam serta peradangan dalam tubuh bila diolah dengan baik dan benar. Sejak pertama kali ditanam di tanah Indonesia, tanaman singkong atau petelia pohon ini seolah menjadi salah satu tanaman yang cukup sering dimanfaatkan sebagai sumber pangan alternatif selain nasi oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Karena itu, kandungan karbohidrat yang terdapat pada singkong cukup tinggi karena hampir setara dengan berat. Selain itu, tanaman asli dari Amerika Selatan ini merupakan tanaman yang mudah beradaptasi di berbagai kondisi tanah kering. Seperti ketika musim kemarau panjang ini, tanaman singkong masih tumbuh subur di berbagai wilayah di Jawa Timur. Di Desa Mojoagung, Kabupaten Jombang, singkong biasanya diolah oleh warga menjadi gaplek atau dikeringkan untuk dijadikan panganan alternatif. Gaplek singkong
Biasanya dibuat dari tanaman singkong putih yang sudah dikupas kulitnya, kemudian dikeringkan atau dijemur di bawah sinar matahari hingga berhari-hari. Petualanganku di daerah Jombang kali ini akan membantu Mbak Surapa membuat gempuk, yaitu olahan jajanan tradisional khas seputaran Kabupaten Jombang yang bahan utamanya dibuat dari gaplek singkong yang sudah dikeringkan. Untuk dibuat olahan makanan maupun jajanan, gaplek harus melalui proses penumpungan terlebih dahulu. Singkong kering yang sudah dijemur sekitar 3-4 hari ini kemudian ditumbuk di dalam lumpang atau lesung batu hingga hancur dan menjadi tepung. Di beberapa daerah di Jawa, biasanya tepung singkong kasar ini diolah untuk dijadikan sumber pangan alternatif dengan cara dikukus atau biasa dikenal dengan istilah gulung. Namun untuk diolah menjadi jajanan gempuk, tepung singkong kasar ini harus disaring dan ditumbuk berulang kali hingga dapat butir tepung yang cukup halus. Sebagai jajanan tradisional, gempuk sebenarnya jajanan yang cukup bergizi. Selain menggunakan tepung singkong sebagai bahan utamanya, gempuk juga menggunakan kacang merah atau warga biasa menyebutnya kacang tolo. Sementara aku mempersiapkan bahan utamanya yaitu tepung singkong, Mbak Sarpoa menyiapkan kacang tolo yang sudah direndam sebelumnya, kemudian direbus bersama gula pasir. Udah coklat, panggil. Proses dalam pembuatan jajanan tradisional gempuk ini sebenarnya cukup sederhana dan mudah. Semua bahan yang terdiri dari tepung singkong, kacang tolo, dan gula ini hanya tinggal dicampur serta diaduk dan ditambah air matang yang masih hangat sedikit demi sedikit hingga semua bahan tercampur rata menjadi adonan. Jajanan gempuk buatan Mbak Saropa biasanya menggunakan pewarna alami dari air sisa busan kacang merah serta gula merah. Namun kali ini aku bersama Mbak Ima membuat gempuk dengan warna merah dan hijau supaya lebih menarik. Setelah semua bahan tercampur rata, selanjutnya ditambahkan irisan buah nangka di dalam adonan sebagai pengharum atau penambah aroma alami dari jajanan gempuk ini. Jajanan gempuk ini termasuk dalam olahan kue basah. Adonan yang sudah aku buat tadi kemudian dikukus sekitar 30 menit atau hingga adonan sedikit lebih padat dan keras. Mbak, keluar tasnya Mbak, ini tolong diisi. Tahapan dalam proses pembuatan kue gempuk ini hampir mirip dalam pembuatan kue getuk yang juga terbuat dari singkong. Adonan yang telah dikukus dan matang kemudian ditunggu selagi masih panas agar adonan lebih padat untuk kemudian dicetak. Jajanan kue basah ini memiliki cita rasa yang legit serta lembut di mulut ketika dimakan. Tak heran jika jajanan tradisional ini masih memiliki penggemar tersendiri. Selain itu, meski sudah dipandang ketinggalan zaman dan sedikit tersisihkan karena banyaknya produk cemilan impor yang instan, sebenarnya gempuk merupakan cemilan atau jajanan yang cukup gizi serta mengenyangkan karena menggunakan bahan alami yang diolah langsung. Tepung singkong yang mengandung karbohidrat serta rendah lemak jahat, kacang tolo atau kacang merah juga mengandung karbohidrat, kalsium, protein, asam folat dan serat ini cukup baik bila dikonsumsi untuk membantu proses metabolisme